Untuk PPDB di SMA, karena kebetulan yang juga Kepala SMA Harapan Nusantara juga Ketua BMPS Kota Denpasar, jadi hasil sedikit investigasi, ada beberapa sekolah negeri yang memang melampaui daya tampungnya. Dan ini data sudah Tiang pegang dan akan Tiang teruskan kepada Ombudsman. Bahkan ada sampai melebihi dari 100 orang gitu. Nah, tolong kepada pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, agar kembali kepada Juklak dan Juknis PPDB. Karena kalau terus seperti ini, maka pendidikan di Bali itu tidak akan bagus. Efeknya bukan sekarang, tapi 5-10 tahun mendatang pendidikan kita bagaimana gitu loh. Ya. Jadi banyak sekolah negeri yang memang masih menerima di luar daya tampung. Ya. Dan juga isu yang kedua adalah adanya siswa lulusan SMP yang belum, sekali lagi, yang belum mendaftarkan diri ke swasta, yang nyata-nyata mereka sudah tahu tidak dapat di negeri. Karena apa? Dari pagi saya sudah menerima telepon banyak siswa, banyak orang tua masih buka pendaftaran, Pak, masih, tapi masih, kenapa nggak mendaftar, masih menunggu, Pak, jalur inilah, jalur itu, jalur tikus gitu loh. Baik dari jalur orang tua, guru, ya, dari jalur guru yang bersangkutan, dari jalur anggota dewan, dari jalur inilah, banyak jalur. Mereka masih menunggu. Kenapa masih menunggu? Karena mereka nggak tahu ya dijanjikan atau tidak. Yang pasti kami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Bapak Gubernur, untuk mengambil kebijakan tidak ada lagi jalur-jalur lain selain Juklak dan Juknis yang ada. Rata-rata di sekolah Kota Denpasar, rata-rata ini antara 200 sampai 350 siswa yang diterima di negeri. Nah, daya tampung itu ikuti gitu loh. Maka kami bisa bernafas sebagai sekolah swasta. Karena apa? Sekolah swasta itu mempunyai banyak tenaga kerja, banyak guru dan tenaga kependidikan, GTK yang harus kami gaji. Berapa perut kalau itu memang tidak bisa kami berikan salary, berapa yang harus anak bangsa yang tidak bisa melanjutkan kehidupan gitu. Itu mengenai PPDB di SMA. Jadi tentang terkait dengan kegiatan BMPS, ya, jadi BMPS Kota Denpasar dalam hal ini sudah akan menjalin Memorandum of Understanding (MOU) kepada universitas-universitas yang ada di Bali, khususnya di Kota Denpasar. Karena apa? Hasil survei kami, hasil pengamatan kami bahwa untuk menghasilkan sekolah yang dipandang baik oleh masyarakat, tentunya harus output yang bagus, artinya lulusan yang bagus. Untuk menghasilkan lulusan yang bagus, harus ada SDM yang mumpuni. SDM yang mumpuni ini apa? Bagaimana caranya? Ya harus dengan pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan, entrepreneur, bagaimana? Karena bicara SMA, bicara SMK itu tidak hanya tentang pendidikan akademis sesuai dengan Kurnas, tetapi mereka harus mempunyai soft skill, guru mempunyai soft skill, siswa mempunyai soft skill, terus mempunyai entrepreneur. Maka kami sudah menjajaki beberapa universitas-universitas yang ada di Bali. Kita akan menjajaki Universitas Saraswati, menjajaki Universitas Dwi Jendra, menjajaki Undiknas yang berada di bawah Perdiknas, dan Universitas Mahadewa yang dulunya IKIPEGRI itu akan kita jajaki. Surat sudah dikirim, tapi yang tadi kami sudah melakukan ke Yayasan Kesejahteraan Korpri atau Warmadewa. Kami sangat diterima positif. Mudah-mudahan ke semua universitas yang ada di Bali, termasuk Istiqom Bali. Nah, mudah-mudahan dengan MOU dari masing-masing ini, tentunya masing-masing universitas ini mempunyai keunggulan berbeda-beda, ya. Kampus A keunggulannya A, B, C, tentunya MOU-nya berbeda-beda lagi. Tergantung dari kebutuhan, nanti kita akan memajukan kemampuan edukasi dari guru itu sendiri untuk memajukan kemampuan guru itu sendiri, sehingga jika gurunya mampu, ya, jika gurunya mampu untuk mengembangkan baik itu teknologi, baik itu pendidikannya, baik itu entrepreneurnya, sehingga mereka bisa meningkatkan output
Itu. Jadi itu yang sudah kami lakukan dan sudah sangat welcome sekali beberapa universitas. Kedepannya kami akan ada beberapa universitas lagi yang akan kami datangi untuk bekerja sama, Mas Saraswati, Dwi Jendra, Undiknas, Mahadewa, dan Stikom Bali. Oke.